Manusia kadang ditantang untuk berani. Tapi tahu nggak kalian bahwa keberanian timbul karena adanya tumpuan bahwa yang kita lakukan itu benar. Jika ada orang yang ujuk-ujuk menunjukkan keberaniannya tanpa tahu dia benar atau salah, ya itu namanya nekat. Atau tingkatan terendah bisa disebut, bahasa sopannya, tidak pintar. Kira-kira nanti di briefing juga sama guide-nya yang baru pertama kali rappelling ya. Di sini ada yang udah pernah rappelling? Belum semua, bohong banget. Kalau Uji, jangan jauh-jauh ya Uji. Jangan ninggalin saya ya. Siap. Kakak Dewi ya? Aduh. Sesuai kesepakatan, kita para backpacker bertemu di titik kumpul di depan stasiun Bogor Kota. Dari sini, saya dan teman-teman menyewa 2 buah angkot untuk menuju Kampung Jatake di Kabupaten Bogor. Di Kampung Jatake ada sebuah curug yang biasa dijadikan spot rappelling para penyuka olahraga adrenalin. Berhubung waktu semakin siang, saya dan para backpacker segera berangkat menuju spot rappelling. Dari stasiun Bogor menuju Kampung Jatake, kira-kira bisa ditempuh sekitar 1 jam. Di tengah padatnya lalu lintas, tapi saat itu kami terhibur. Bisa payung kasasaha nuntuna jadi cilaka. Kulit selir koneng cantang jauh. Untuna bodas tipung tarigu. Liwir berem-berem jawer hayam. Panon coklat kopi susu. Nana aku begitu murah. Pemojeng pohon di baju. Naomi, alhamdulillah didoakan juga bisa selamat di perjalanannya. Mudah-mudahan anu masih sehingga gentasan diri rezeki anu ageng, amin. Mohon. Saya tiba di pemberhentian kendaraan. Untuk selanjutnya kita akan trekking cantik menyusur Kampung Jatake di daerah Cimanggu, Bogor. Mang, mana sih ini? Ini mau jadi inian pelangi. Wah, pelangi. ntar lu disomasi lu. Aduh, hati-hati lo. Rainbow cake bukannya itu loh, bukannya pelangi, rainbow cake. Oh, rainbow cake, bisa aja lo ngeles. Ini kira-kira berapa menit, Mang? Kurang lebih kita hanya 30 menit gara-gara 30 menit. Kebaikan. Oh, siap. Biar besok-besok pada enak makan pelanginya. Siap. Pelangi lagi. Lagi rame. Lagi rame ya.
Melewati perkampungan penduduk seperti ini, jangan lupa menyapa dan membalas senyum ramah warga. Terlihat penduduk di sini sangat ramah. Lepas jalan aspal baru yang mulus karena memang baru dibangun, saya melewati jalan tanah menurun. Ini pertanda kalian sudah dekat. Mungkin setelah video ini tayang, kalian tak akan repot berjalan kaki karena pengerjaan jalan aspal perkampungan di atas seluruhnya akan segera rampung. Untuk kemudian, kendaraan seperti mobil bisa langsung mengakses jalan menuju parkiran Curug Lembah Pelangi. Di area gerbang curug sinilah seharusnya kendaraan kami parkir jika jalanan aspal rampung dikerjakan. Foto dulu, foto. Merapat. Dari sini suara air terjun sudah terdengar dengan jelas. Dan memang jaraknya dari gerbang kedatangan atau area parkir, Curug Lembah Pelangi sangat dekat. Jalanan agak curam menurun dengan tipe trek yang sudah dipaving dengan bebatuan. Namun kalian harus sedikit berhati-hati karena tipe treknya lumayan licin jika terkena air hujan. Tapi kalian tak perlu khawatir. Di sisi tebing sudah dibangun pagar pembatas yang sekaligus berfungsi untuk pegangan jika dirasa jalan terasa licin. Beruntung saat saya kesini, saat ini cuaca sangat cerah. Jadi meskipun jalan lumayan curam menurun, sangat nyaman buat dilewati. Trek melewati bagian atas curug. Di sini saya berhenti sejenak melihat curug dari bagian atas, dan dari sudut ini, curug terlihat memukau dengan kolam buatan melingkar di bawahnya. Cintaku bagi diare, tak bisa kutahan, terus keluar begitu saja. Quote ini begitu menggelitik. Begitu papan di sebelah trek bagian atas curug terlihat saat trekking. Ada-ada saja. Saya tiba di bagian bawah curug. Di sini kami akan mempersiapkan segala keperluan untuk rappelling. Tentu dengan expert yang sudah ditunjuk untuk mendampingi kegiatan kami. Di curug pertama inilah nanti kami akan memulai kegiatan rappelling, menuruni curug dengan seutas tali. Di spot pertama ini ketinggian curug tak lebih dari 20 meter. Dengan sudut kemiringan antara 45 sampai 70 derajat. Sedang ini adalah spot kedua rappelling kita nanti. Ketinggiannya lebih dari 20 meter, tapi sepertinya tak sampai 25 meter. Bukan itu yang menjadi perhatian saya, tapi lihat tipe curugnya. Meski aliran airnya tidak sederas spot pertama, namun curug ini vertikal, alias dengan sudut 90 derajat. Benar-benar tegak lurus. Rappelling vertikal tentu beda dengan rappelling yang masih memiliki sudut kemiringan tertentu. Nyali benar-benar diuji, dan keselamatan kita pertaruhkan hanya dengan seutas tali. Di hilir kedua spot curug yang biasa dijadikan untuk kegiatan rappelling ini mengalir sebuah sungai besar yang mengalir melewati kampung Jatake, Cimanggu, dan sekitarnya. Spot rappelling kedua dan pertama ini adalah curug buatan yang berasal dari irigasi warga. Jadi debit airnya bisa diatur dan stabil. Sedang Curug Lembah Pelangi atau sejatinya bernama Curug Jatake adalah curug yang berasal dari aliran sungai besar ini. Dan inilah Curug Jatake yang sesungguhnya atau sekarang biasa disebut Curug Lembah Pelangi. Konon katanya sering muncul penampakan pelangi di depan aliran curug nan megah ini. Tapi sayang, selama saya di sini, tak tampak pelangi yang indah itu. Curug megah yang memiliki tinggi aliran air terjun sekitar 60 meter ini merupakan curug datar rendah yang terbentuk sekitar 2 juta tahun lalu yang berasal dari endapan piroplastik, letusan gunung api purba dahulu kala. Curug Jatake ini adalah salah satu destinasi wisata curug di Bogor yang masuk dalam warisan bumi, kawasan Geopark Pongkor. Informasi lengkap soal Curug Jatake atau Curug Lembah Pelangi ini bisa juga kalian baca di papan informasi saat kalian hendak menuruni lembah tepatnya di gerbang masuk curug. Curug dengan tipe aliran air terjunnya yang menjulang tinggi, serta kolam di bawahnya yang sangat dalam, tentu dengan pusaran air di dalamnya. Di sini kita tidak disarankan untuk mandi di bawah kolam aliran air Curug Jatake ini. Ingat, jangan gadekan nyawamu demi sebuah cap keberanian dengan melakukan kekonyolan di saat peringatan sudah kalian dapatkan. Masih banyak cara untuk mendapatkan cinta dari si dia. Sudahlah ya, cinta, urusan si dia. Usahaku kini tinggal sia-sia, lantas aku bisa apa? Masih ada teman-teman backpacker Jakarta yang menemaniku berkelana.
Jika di Curug Lembah Pelangi yang ini kita tidak bisa berenang di kolam air terjunnya, spot di sini sangat sinematik, bahkan saya bisa bilang spot yang sangat romantis untuk membuat video-video seperti ini. Landscape yang ditawarkan begitu megah, dengan ornamen-ornamen batuan alam, bekas lava dan awan panas yang membatu dari letusan gunung api purba pada zamannya. Semua syarat jika ingin menjadi salah satu curug terbaik terpenuhi, dilihat dari ukiran alam dan bentuk landscape yang ditawarkan. Namun, jangan kaget jika kalian kesini. Pun juga saya tak bisa mengungkapkannya di sini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan curug ini? Alam hanya memberi, tugas manusia untuk menjaganya. Jika alam tak lagi indah, manusialah yang bertanggung jawab tanpa harus membantah. Kawasan lembah yang ternyata dikuasai perseorangan, terdengar kabar ingin dipindah tangankan. Semoga pengelola yang baru nanti bisa lebih menyatu dengan alam dan merawat tempat ini dengan hati, agar pengunjung kembali tersenyum. Di kawasan Wajib Senyum.